Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang untuk para undangan pada acara sidang skripsi tahun 2024. Sebelum saya mulai memaparkan hasil dari penelitian yang saya lakukan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Samotuon Duru, NIM 197206050015, dan keseharian saya seorang karyawan swasta, dan di samping itu saya juga seorang content creator di YouTube dan TikTok. Ya, dan di sana saya memberikan edukasi bahkan sampai ke praktek tentang programming. Saya berusaha semoga saya bisa memberikan kontribusi yang nyata kepada semua orang yang ingin belajar dan ingin mengenal apa itu programming. Dan saya juga seorang blogger. Sesekali saya menyempatkan waktu untuk menulis, dan lagi-lagi hal yang sama saya posting di sana untuk bisa diakses semua orang dalam kategori edukasi tentang programming. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja saya akan memaparkan hasil penelitian saya, di mana judul yang saya angkat di sini yaitu perancangan sistem vendor portal berbasis web dengan metode waterfall di PT Inti Indotech Informatika. Apa sih masalah yang melatar belakangi saya untuk saya bisa melakukan penelitian di PT Inti Indotech Informatika? Kalau kita lihat dari penjelasan di sini ya, di sini dikatakan PT Inti Indotech Informatika yang disingkat dengan Indotech merupakan sebuah perusahaan yang berdiri pada tahun 1991 ya, sebagai partner teknologi terkemuka di Indonesia. Dan kita lihat semakin meningkatnya mitra ya PT Indotech ini mengalami kesulitan dalam menerima tagihan dari vendor. Hal ini dikarenakan dokumen tagihan yang diterima masih dalam bentuk hard copy, sehingga membuat proses pembayaran menjadi lama dan tidak efisien ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa masalah yang ada di Indotech itu masalah pengiriman invoice dari vendor ke Indotech. Kenapa ini menurut saya harus dijadikan masalah ya, karena untuk pengiriman tagihan ya, dokumen invoice dari vendor itu membutuhkan waktu yang cukup makan waktu ya, karena harus menggunakan kurir, baik itu kurir internal, semisalkan vendornya itu masih dalam kota yang sama, atau bahkan bisa menggunakan kurir eksternal, misalkan vendornya berada di luar kota. Jadi ini akan memakan waktu yang lama sampai dokumen itu tiba di PT Indotech gitu ya. Kemudian apa yang saya tawarkan solusi dari masalah yang ada di Indotech ya. Inti dari yang saya tawarkan yaitu untuk membuat sebuah sistem yang bisa mendigitalisasi sistem yang sudah berjalan selama ini atau manualnya. Kita akan move dari sistem manual ke sistem digital. Artinya nanti user atau vendor ini tidak lagi melakukan pengiriman dokumen melalui kurir, melainkan dokumen ini nanti akan diupload di sistem dan dikirim by sistem itu sendiri dan langsung diterima oleh PT Inti Indotech Informatika. Lalu kita lihat di sini ya, apa manfaatnya? Ya, kalau kita baca di sini, manfaat penelitian ini adalah membantu PT Inti Indotech Informatika atau Indotech mengelola tagihan vendor dengan lebih efisien. Dengan apa? Yaitu melalui sistem vendor portal berbasis web yang tadi saya tawarkan sebagai solusi dari masalah yang ada. Sehingga hal ini akan mempercepat proses pembayaran dan mengurangi keterlambatan akibat penggunaan dokumen hard copy.
Selain itu juga sistem ini diharapkan meningkatkan akurasi data, mengurangi kesalahan manual, serta mendukung otomatisasi alur kerja yang lebih efisien dan transparan dalam pengelolaan tagihan atau invoice gitu ya. Kita next, kita lihat di sini ada batasan masalah ya, dan sebenarnya batasan masalah ini kalau saya ibaratkan sebagai kelemahan saya sebagai seorang peneliti dalam memaksimalkan solusi yang saya tawarkan kepada Indotech gitu ya. Dan di sini kita bisa melihat di sini batasan masalah saya paparkan ada 2 poin ya. Yang pertama yaitu pembuatan sistem vendor portal berbasis web ini ya di PT Inti Indotech hanya mencakup digitalisasi pengiriman invoice ya dari vendor ke PT Indotech ya. Sehingga pada sistem ini nantinya tidak akan membahas alur bisnis antara vendor PT Inti Indotech Informatika dan atau pihak lain yang terlibat dalam proses bisnis yang sedang berjalan. Dan poin yang kedua, bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman full stack JavaScript serta framework yang digunakan dalam pembuatan sistem vendor portal berbasis web di PT Inti Indotech Informatika. Ya. Lalu apa solusi dari masalahnya? Ya, kita tahu tadi pada slide sebelumnya saya memaparkan di sana bahwa solusi yang saya tawarkan sebagai peneliti kepada Indotech yaitu melakukan digitalisasi sistem pengiriman invoice atau tagihan, yang mana sistem ini nanti kita namakan sebagai vendor portal. Lalu kalau kita lihat apa saja yang kita pakai dalam perancangan sistem yang kita buat atau yang peneliti buat. Kalau kita lihat di sini tentunya akan menggunakan teknologi yang cukup modern, yang mana diantaranya terdapat bahasa pemrograman, library, framework, dan ORM. Kita akan bedah satu persatu bahasa pemrograman yang saya gunakan, yaitu JavaScript full stack tentunya. Dan di sisi front end, yaitu ada library yang mana library ini saya gunakan yaitu React.js. Dan saya juga menggunakan framework untuk mempermudah saya untuk mendesain UI-nya yaitu React Bootstrap. Dan di sisi backend ya saya menggunakan Node.js. Kenapa Node.js ya? Kalau kita lihat bahasa pemrograman yaitu JavaScript full stack. Dan pada dasarnya kalau kita flashback dari tahun-tahun sebelumnya, kita tahu bahwa JavaScript ini hanya mampu berjalan di sisi front end. Dengan adanya Node.js, JavaScript ini menjadi powerful karena bisa digunakan di sisi back end dengan bantuan Node.js. Oke, di sini juga saya menggunakan Express.js. Express.js ini kurang lebih semacam framework atau library dari Node.js itu sendiri. Dan di sini juga saya menggunakan Sycolize. Apa itu Sycolize? Sycolize itu adalah ORM atau Object Relational Mapping yang mempermudah saya untuk melakukan atau untuk membuat API dan pemodelan terhadap table atau field di dalam database-nya itu sendiri. Dan di sini ada server, saya menggunakan XAMPP, dan bagian database-nya saya menggunakan PHP MyAdmin. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit membahas tentang programming di dalam ini ya, karena ini jatuhnya tentang implementasi, maka saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu hasil dari sistem yang saya buat sebagai solusi dari masalah yang dialami oleh PT Inti Indotech Informatika. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada untuk user ya, untuk user umum dan ini untuk admin. Kita akan coba login
Pada halaman utama dari sistem ini akan menunjukkan suatu tampilan yang memberikan semacam call to action di sini, ya, kirim invoice Anda dengan mudah dan cepat. Kemudian setelah kita login, di sini kita bisa mengakses beberapa fitur, yaitu invoice dan history. Kalau kita lihat untuk pertama kalinya user akan melakukan pengiriman invoice kepada PT Indotech. Di sini dia akan meng-create beberapa data yang intinya di sini ada company name-nya, kemudian invoice name, amount. PPN ini akan dikalkulasi otomatis oleh sistem sehingga user tidak perlu mengisi. Kemudian statusnya ini pending, nantinya akan menjadi approve ketika dari sisi Indotech sudah menerima dokumen tersebut. Kemudian file yang akan dikirim akan diupload di sini, kemudian akan dilakukan pengiriman. Oke, dan sekarang history, ya di sini kita bisa melihat history yang kita kirim kepada Indotech. Ya, di sini kita bisa melihat ada beberapa data dummy sebenarnya Bapak Ibu. Ini bukan data real dari perusahaan-perusahaan, melainkan ini data dummy saja. Dan di sini juga kita sudah bisa melakukan find, ya. Kita bisa mencari invoice berdasarkan nomor invoice. Misalkan saya akan mencontohkan, ya. Di sini kita bisa mencari satu nomor invoice yang spesifik yang misalkan kita butuhkan. Dan di sini juga user akan melakukan download terhadap tanda terima. Tanda terima ini akan bisa di-download ketika Indotech, dari sisi Indotech itu melakukan approve terhadap data yang dikirim oleh vendor. Saya akan mencoba mendownload data yang statusnya sudah approve seperti ini. Maka tampilan tanda terimanya akan seperti ini Bapak Ibu. Tinggal di-download seperti ini dan akan dibuatkan satu PDF otomatis yang nantinya isinya adalah tanda terima. Kurang lebih tanda terimanya yang di-generate seperti ini, ada company name-nya, invoice name, amount, dan statusnya. Kemudian, misalkan Indotech belum melakukan approve terhadap dokumen yang dikirim, dalam artian statusnya masih pending, maka tanda terima tidak dapat di-download oleh user atau vendor. Akan menampilkan pop-up atau alert yang bervalue status pending, mohon menunggu beberapa saat. Kalau pop-up ini muncul, artinya dari sisi Indotech harus melakukan approve terlebih dahulu terhadap dokumen yang sudah dikirim oleh vendor atau user. Oke, sekarang kita akan masuk pada dashboard admin. Kita akan coba masuk di sini, Bapak Ibu. Oke, terlihat dashboard yang sangat sederhana. Dan kalau kita lihat di sini, kita akan melihat ada beberapa admin di sini, Bapak Ibu. Kita juga bisa nge-create admin baru seperti ini. Dan kita juga bisa melihat di sini vendor, ya. Dan lagi-lagi ini adalah data dummy dan bukan data yang benar-benar real, melainkan ini hanya data dummy saja. Kemudian di sini kita juga bisa melihat, ya, dokumen apa saja yang sudah dikirim oleh vendor dan akan muncul di sini. Di sini ada company name, invoice name, amount, PPN. Yang saya paparkan sebelumnya bahwa PPN ini akan dikalkulasi sendiri. Jadi user tidak perlu menginput manual PPN-nya berapa, gitu ya. Kemudian di sini dokumen. Dokumen yang diupload oleh user akan tampil di sini dan dokumen ini bisa di-download oleh pihak Indotech, gitu ya. Kemudian di sini ada status, lalu ada dua tombol di bagian action. Ya, di sini kita ada tombol untuk delete dan ada tombol untuk manage. Manage ini fungsinya untuk mengubah status dari dokumen yang sudah dikirim.
Semisal status pending ini kita akan melakukan atau mengubahnya menjadi approve, maka kita manage dan statusnya kita rubah menjadi approve dan kita send kembali. Statusnya sudah berubah, kalau user mengecek langsung maka hasilnya akan menjadi approve. Kalau kita lihat tadi nomor 10.100, coba kita lihat 10.100 harusnya dia paling bawah. Oke, paling bawah ini masih status pending. Kalau misalkan kita refresh, dia akan berubah statusnya menjadi approve. Dalam hal ini, ketika statusnya sudah menjadi approve, maka tanda terimanya sudah bisa di-download. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini juga admin itu bisa melakukan upload tagihan, upload invoice sama seperti user. Ini hanya opsional, yang misalkan dari sisi user ini mempunyai masalah, ya, maka bisa di redirect kepada admin Indotech untuk melakukan penginputan secara manual dari sisi Indotech itu sendiri. Kalau kita lihat Bapak Ibu, mungkin ini hanyalah UI dari hasil yang saya buat. Kalau kita lihat dari sisi codingannya akan terlihat seperti ini, ya. Di sini ada satu folder yaitu PT Inti Indotech Informatika dan terdapat beberapa subfolder yaitu dashboard, kemudian ada backend di sini kita lihat, dan ada front end yang mana ini memiliki perannya masing-masing. Saya akan sedikit jelaskan dari kode yang saya buat di sini, ya. Mengingat waktu yang tidak terlalu lama Bapak Ibu, saya akan membahasnya singkat saja. Nah, kalau kita lihat dari kode ini, saya akan coba baca kodenya. Ya, yang pertama di sini ini masih di dalam folder backend dan subfolder di dalamnya itu controller. Ini adalah API yang nantinya akan menangani bagaimana respon dan request terhadap dari sisi front end ke back end. API ini akan berfungsi seperti itu. Kalau kita lihat ya, API ini adalah suatu jembatan. Ya, suatu jembatan yang menghubungkan dua sistem antara back end dan front end. Atau misalkan dari sistem eksternal, misalkan kita punya front end tapi API-nya kita ambil dari eksternal orang gitu, misalkan dari website orang lain. Biasanya orang, misalkan saya ambil contoh seperti TikTok. TikTok itu menyediakan beberapa API yang bisa dipublish, yang bisa digunakan oleh siapapun. Ya, jadi kita bisa mengambil itu data-data yang dibagikan oleh TikTok dan kita tampilkan di sisi front end yang kita sudah buat. Jadi fungsi dari API itu sebagai kurang lebih jembatan untuk menghubungkan dua sistem, ya, yaitu front end dan back end. Yang pertama di sini saya membuat satu variabel dan langsung saya ekspor di sini, ya. Saya membuat sebuah variabel yang mengambil semua data, ya, mengambil semua data di mana misalkan saya mengambil data dari database. Di sini saya find all, artinya saya mengambil semua, maka saya akan melakukan validasi. Ya, misalkan tidak ada respon atau tidak ada data yang ditemukan, maka di sini akan menampilkan sebuah pesan, ya, dalam format JSON dengan 1404, yaitu data tidak ditemukan. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan di sini, ya, ada satu variabel yang menyimpan data yang kita ambil berdasarkan ID. Ya, kita ambil berdasarkan ID di sini dan kemudian kita akan berikan respon dalam format JSON, dan misalkan terjadi error, maka console.log ini akan menangani error itu. Kemudian Bapak Ibu, saya di sini juga membuat satu variabel yang membuat data baru. Ya, misalkan user ingin mengirim dokumen, maka fungsi dari kegiatan tersebut atau kejadian yang dilakukan oleh user itu
yaitu create data ini. Ya, jadi sistem akan mengambil data yang diinput oleh user. Apa saja data yang diambil? Yaitu company name, invoice name, status, amount. Diambil dari mana? Yaitu dari body. Artinya dari yang diinput oleh user itu sendiri atau vendor. Maka di sini terdapat beberapa validasi Bapak Ibu, yaitu misalkan tidak terdapat company name, invoice name, status, dan amount, maka statusnya akan menjadi 400 dan pesan yang ditampilkan adalah semua inputan harus isi. Kenapa validasi-validasi ini sangat berguna? Ya karena untuk memastikan bahwa data yang diinput oleh user itu benar-benar data yang kita inginkan. Artinya user tidak akan sembarangan melakukan input pada sistem yang sudah kita buat. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah format angka yang bisa diinput oleh user. Kemudian ini adalah kode yang akan mengenerate satu PPN atau pajak, ya. Ini disesuaikan dengan pajak Indonesia yaitu 11%. Di sini terlihat ID yang mana ini adalah pajak Indonesia, dan di sini user dapat melakukan upload file atau dokumen tadi atau berupa invoice diupload oleh user, dan di sini akan melakukan validasi lagi. Ketika misalkan dokumennya tidak diupload, ya, maka status yang kita kirimkan kepada user yaitu 400, pesannya adalah lampirkan file. Kurang lebih seperti itu. Setelah melewati proses ini dari atas, maka data yang diinput oleh user itu akan di-create ke database. Apa saja yang di-create di database? Yaitu company name-nya, invoice name-nya, status, ya, amount-nya. Amount-nya ini diambil dari formatted amount, ya, dari sini. Kemudian PPN, kemudian dokumen. Itu akan diupload ke database. Kemudian jika jika dokumen di-upload, maka dokumen itu juga akan tersimpan di dalam folder yang bernama upload. Kalau kita lihat di sini ada banyak dokumen data dummy yang kita upload, ini akan tersimpan otomatis di dalam folder ini ketika user berhasil mengirimkan dokumen itu dari sisi front end-nya. Kurang lebih seperti itu. Untuk update data, ya. Untuk update data ini ketika data sudah terlanjur dikirim dan ada perubahan, fungsi dari update data ini akan melakukan perubahan terhadap data yang diinput oleh user. Sama halnya seperti fungsi create di atas, ya, dia akan mengambil semua inputan dari user, kemudian dia akan mengecek, lagi-lagi dia akan mengecek pajaknya di sini, dan ketika semua ini terpenuhi, maka dia akan mengupload ulang ke database. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, dan di sini juga akan di-update juga di folder uploads. Fungsi dari delete data ini ya sebenarnya simple, yaitu untuk menghapus data yang sudah diupload. Kemudian ada download dokumen, ini fungsi di mana user itu bisa melakukan download dokumen yang sudah diupload tentunya oleh vendor. Kalau kita lihat di sini juga ada folder database, di mana ini adalah karena saya menggunakan Sequelize seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, ya, jadi Sequelize itu memudahkan saya untuk melakukan manipulasi terhadap database. Jadi saya tidak perlu menulis manual di database, nama databasenya apa, passwordnya apa, dan sebagainya. Di sini saya cukup mendeskripsikan apa yang saya manipulasikan ke database. Di sini saya membuat nama databasenya yaitu PT Indotech Informatika, passwordnya root, username-nya root, passwordnya kosong, dan hostnya itu localhost, dan dialect-nya itu MySQL. Kemudian
Ya, ini adalah models Bapak Ibu. Models ini adalah field di dalam tabel database. Field di dalam tabel database. Jadi kalau saya misalkan tidak menggunakan SQLize, ini saya bisa lakukan penginputan field ini langsung di database itu sendiri. Tapi karena saya menggunakan SQLize, ini mempermudah saya untuk melakukan penginputan field di dalam database. Jadi saya hanya menginput beberapa field yang saya inginkan, misalkan nama tabelnya itu Indotex, field-nya yaitu company name, invoice name, amount, PPN, dokumen, dan status, ya. Maka di sini saya menambahkan freeze table name. Artinya dia akan mengenerate otomatis. Dan di sini statusnya true. Kemudian saya ekspor dan saya akan melakukan sinkron terhadap database yang sudah saya buat sebelumnya di yang saya buat sebelumnya di XAMPP. Oke, untuk backend mungkin saya rasa cukup Bapak Ibu. Saya akan coba membahas dari sisi front end secara singkat saja melihat waktu yang cukup lama. Ya, kita lihat di sini ada beberapa folder yaitu access, asset, company, page, protected, dan ini adalah endpoint-nya. Saya akan bahas dari sisi komponen, misalkan untuk history misalkan ya Bapak Ibu ya. Ya, history ini adalah UI, kode yang diciptakan untuk membangun sebuah UI yang nantinya tampilannya akan terlihat seperti ini. Ya. Tampilan ini diciptakan dari kode yang ada di Visual Studio Code sebelumnya. Di sini saya membuat sebuah useState yang menyimpan beberapa value ya yang nantinya dikelola pada saat user melakukan penginputan data di sisi front end. Dan data ini akan langsung connect ke API-nya backend. Ya, kalau kita lihat di sini ada satu kode ya. Di sini fetch document by ID. Ya, kita melakukan permintaan ya, kita melakukan permintaan data ke database ya dengan metode get yang mana API-nya atau root-nya yaitu HTTP localhost 8500 yaitu dokumen. Dan di sini kita melakukannya berdasarkan ID. Kemudian ini untuk menghandle tombol submit ya, artinya ketika user melakukan download terhadap tanda terima ya, tombol itu akan dihandle dari fungsi ini ya. Jadi di sini handle ttd button click. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Dan kemudian saya akan bahas sedikit lagi di sisi invoice. Ya, sama sebenarnya ini adalah tampilan yang akan menciptakan suatu UI terhadap sisi front end. Kalau kita lihat di sini ada useState juga yang menyimpan nilai empty atau kosong ya, ada juga yang nilai pertamanya yaitu pending ya, dan biasanya ini untuk status approval atau tidaknya di sisi front end. Kemudian kalau kita lihat di sini ada permintaan data ke database dengan metode post gitu ya. Dan di sini kalau kita lihat ini adalah kode yang akan mengenerate suatu tampilan di sisi front end. Kode ini akan berfungsi untuk user melakukan input data. Kalau kita lihat dari sisi tampilannya tadi, ini akan merujuk pada send invoice. Ya, di sini teman-teman. Ini adalah tampilannya. Kalau kita lihat dari sisi kodenya,
maka tampilannya akan seperti ini. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Ya, dan kalau kita lihat juga dari page ya, ini page sama komponen sebenarnya sama aja. Cuman kalau di dalam React.js ya, itu kita memetakannya itu berdasarkan bagian-bagian kecil ya, bagian-bagian kecil. Misalkan untuk history itu ada dua bagian, yaitu UI inti dari history itu dan kemudian itu navbarnya. Sebenarnya kalau misalkan kita pakai library lain itu bisa saja ini digabung jadi satu. Namun dari peruntukannya untuk React.js ini untuk hal perbagian-bagian yang kecil. Ketika kita sudah pecahkan dari sisi komponen itu seperti history, kemudian di sini juga ada home yang memiliki 3 bagian, maka kita akan jadikan satu dalam folder page. Misalkan history ada 2 bagian, kalau kita lihat di sini di page-nya maka akan tampilannya seperti ini. Gitu ya. Jadi kayak dari sisi komponen kita pecah per bagian-bagian kecil, tujuannya agar kita bisa lebih mudah memaintain kode-kode itu sendiri. Sehingga ketika kita sudah melakukan perkodingan di dalam komponen, maka bagian-bagian kecil itu yang sudah kita bagi, yang sudah kita pilah-pilah akan kita satukan di dalam folder page-nya. Gitu, kurang lebih seperti itu. Dan lagi-lagi fungsinya yaitu untuk memaintain kesalahan-kesalahan kecil agar kita bisa mudah untuk menyelesaikannya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu kita lanjut di PowerPoint ya. Pada slide selanjutnya ada nggak ya saran untuk Indotech mengenai sistem vendor portal yang sudah dibuatkan? Tentu ada. Untuk suatu sistem yang sudah kita buat atau sistem yang dibuat itu selalu ada langkah-langkah selanjutnya. Yang pertama, hal yang dilakukan yaitu pengembangan lanjutan. Sistem vendor portal dapat terus dikembangkan untuk menambah lebih banyak fitur yang dapat memperluas kemampuan vendor dalam pengiriman invoice mereka dan meningkatkan pengalaman pengguna. Dan kemudian yang kedua adalah pengamanan tambahan. Ya, peningkatan keamanan sistem harus menjadi prioritas. Tentunya ini dari sisi security. Audit keamanan reguler dan perbaikan keamanan yang sesuai harus diimplementasikan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, terima kasih dan sebelum saya mengakhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota lama, beli ikan warna jingga. Sistem vendor portal sudah dirancang bersama. Semoga bermanfaat untuk kemajuan PT Inti Indotech Informatika. Terima kasih kepada dosen pembimbing, penguji, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penelitian ini. Semoga hasil dari skripsi ini dapat menjadi kontribusi yang nyata bagi PT Inti Indotech Informatika dan memberi inspirasi bagi pengembangan sistem di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.